Ketemu lagi dengan saya Pak Chandra. Saya kali ini akan mendemonstrasikan prosedur pemberian spet gliserin, ya, spet gliserin. Jadi indikasi pemberian spet gliserin adalah yang pertama pasien konstipasi, tidak bisa BAB. Konstipasi itu definisinya 3-4 hari tidak pernah BAB dia, ya. Jadi sebelum untuk memastikan ada tumpukan feses kolon itu di mana, kita bisa melakukan prosedur Stiebler, ya. Jadi kita buka perutnya, terus kemudian kalau ada tumpukan feses kolon di kolon descendant, artinya di sebelah kiri bawah, itu kalau diurut ini nanti akan kerasa jendulan, ya. Jendulan feses, ya. Bisa jadi karena sudah lama dia sampai kering, ya. Dan keluar pasti baunya nggak enak, ya. Jadi di sini ada kolon descendant. Ini nanti ada hubungannya dengan prosedur Ruknah. Ini kolon descendant. Kenapa descendant? Karena arah makanannya turun, ya. Turun untuk keluar ke feses, ke anus, ya. Kemudian ada transcendent. Dari kanan ke kiri, kolon transcendent, ya. Kemudian di sini ada kolon ascendent karena dia arah makanannya naik, ya. Jadi ada kolon ascendent, transcendent dan descendent, ya. Jadi kalau ada bayi yang masuk angin itu dikeluarkan lewat anus, lewat kentut, ya, lewat kentut, maka dipijat oleh ibunya, ya, menggunakan minyak telon, ya. Jadi arah pijatannya dari sini, dari ascendant, transcendent dan ke descendant. Jadi merangsang motilitas usus peristaltik untuk bergerak, ya, sehingga udara bisa keluar ke kentut, ke anus, ya. Jadi seperti itu. Jadi pijatannya seperti teknik I love you biasanya. Jadi ke atas bikin angka I, kemudian diulang dari sini lagi bikin angka L, love, kemudian diulang lagi dari sini, bikin angka U, I love you, ya. Jadi bikin angka U, oke. Jadi seperti itu. Ada intermezzo aja, ya. Terus kemudian jadi fungsinya ini untuk melunakkan feses. Jadi merangsang kolon, ya, merangsang kolon yang penuh berkontraksi untuk mengeluarkan feses termasuk untuk melunakkan feses. Jadi jadi penuh kolonnya di sini jadi penuh lagi, terangsang, kemudian ya, BAB. Harapannya feses bisa keluar karena lunak kena ini, ya. Kemudian pada pasien urus-urus, ya, jadi pasien urus-urus diberi perangsang untuk biasanya pada pasien yang untuk pemeriksaan penunjang USG abdomen misalnya, kecuali orang hamil, ya. Jadi ada masalah di sekitar rongga abdomennya, entah hepar atau ginjal dan lain sebagainya, butuh pemeriksaan USG abdomen, maka perlu dibersihkan ini. Pakai ini, ya. Tidak hanya ini hanya salah satu cara saja, ya. Tidak hanya ini. Bisa pakai oral, ya, laksatif, ya, atau yang lainnya, termasuk ini salah satunya, pakai enema ini. Supaya apa? Supaya kosong lambungnya mulai dari pencernaan atas, ya, kemudian sampai pencernaan bawah, sehingga nanti harapannya USG-nya bisa melihat ginjal dengan jelas, hepar dengan jelas. Kenapa? Karena kalau ada tumpukan feses itu bisa menghalangi USG, ya, gambaran USG. Oke. Kita perlu ini prosedurnya invasif, ya, ke daerah anus, ya. Jadi kita butuh kerjasama dari pasien, ya. Pasien harus kooperatif. Kenapa? Karena nggak nyaman banget kita colok dubur dengan menggunakan ini, ya. Kita colok dubur dengan menggunakan ini. Oke.
Nah, setelah dijelaskan ya, kemudian pasien mengerti ya, kita persiapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahan ada quick glycerin, kemudian ada tisu basah, tisu kering, selimut tambahan, sarung tangan, kemudian ada alas underpad, kemudian ada kapas saffron tadi ya, kemudian ada kantong sampah plastik medis, dan kita siapkan juga e-spot. Kenapa? Karena mungkin saja pasien bisa saja BAB langsung ke toilet ya. Tapi kalau pasien mempunyai kontraindikasi harus bed rest di sini ya, harus bed rest, maka kita siap-siap juga membawa e-spot. Artinya kita siap-siap prosedur membantu BAB pasien di tempat tidur ya. Oke, kita mulai. Kita ke pasien ya. Oke, kemudian kita pasang handscoon. Handscoon cukup bersih saja ya. Handscoon bersih. Oke. Oke. Kita pasang alasnya nih ya. Kita pasang alas. Pasien miring dulu hingga kita membelakang kita. Pasien perpegangan pada ini. Siap ya. Kita ini dulu. Kemudian ke arah kita. Terus pasang selimut tambahan. Kemudian kita lepas celana pasien dulu. Sebelumnya tutup tirai ya, pasang stetsel ya. Kalau misalnya di ruang terapi atau kamar sendiri pasang tirai ya. Kalau di ruangan banyak pasien dipasang stetsel ya. Ada tirai. Nah, terus kemudian posisikan pasien itu miring ke sana ya. Jadi lying, jadi dia agak seperti tengkurap tapi miring ya. Ini seperti ini ya. Jadi sampai seperti ini. Jadi seperti ini ya. Terus agak turunkan celananya. Oke. Kemudian di sini ada arahan ya. Ada arahan petunjuk penggunaan, jadi pasien bisa lying setengah tengkurap atau bahkan menungging seperti ini ya. Oke. Buka kemasan. Jadi seperti ini isinya ya. Ini melunakkan sekaligus menggunakan feses ya. Sekaligus melicinkan salurannya ya. Sehingga feses diharap lebih lunak dan gampang keluar ya. Oke. Kemudian kita lepas ini. Kita dekatkan sampah medisnya. Kemudian kita masukkan ya lewat anus. Kita masukkan lewat anus. Nah, ini
banyak pasien yang sering menolak ya ketika dimasukkan ini anusnya. Jadi himbau pasien untuk pasrah gitu ya, terus kemudian napas dalam ketika dimasukkan. Jadi butuh kerjasama banget dari pasiennya ya. Dimasukkan ya mbak ya, napas dalam ya. Kemudian kita masukkan ketika napas ya pasiennya ya. Masukkan hingga ujung ini sudah tertelan semua ya, sekitar 7 cm ya, 7 sampai 10 cm ya, baru kemudian masukkan ini, ditekan gliserinnya ini ya. Kenapa harus 7-10 cm harus masuk semua ini? Karena supaya bisa melewati sphincter ani ya. Sphincter ani itu gunting internasional dari anus kita. Ini yang memotong feses kita ya. Mau suku bule maupun Madura pasti sama ya. Itu gunting internasional sphincter ani. Jadi harus melewati ini sehingga tidak ada perlawanan penolakan ya. Sehingga gliserin yang kita masukkan bisa saja keluar ya. Jadi kita masukkan, terus kemudian jika ada perasaan ingin BAB, suruh tahan dulu sebentar ya. Suruh tahan dulu sebentar, hentikan dulu memasukkannya, napas dalam dulu, terus kemudian masukkan lagi sedikit demi sedikit sampai habis ya. Sampai habis. Oke, seperti itu. Kemudian selesai kita buang ya. Kita buang. Kemudian kembalikan posisi pasien ya. Kembalikan posisi ya. Nah, makanya kita tunggu responnya ya. Kita hati-hati kalau misalnya pasiennya nggak boleh ke kamar mandi, harus BAB di tempat tidur, maka kita tunggu dulu responnya ya, jangan langsung balik dulu. Kenapa? Karena kita bisa langsung masang spot ini ya di situ, sambil kita siapkan yang lain untuk membersihkan BAB-nya, pasca BAB-nya itu ya. Oke. Kalau sudah nyaman pasiennya, nggak kebelet BAB, maka kita bisa rapikan dulu pasiennya ya. Rapikan pasiennya dengan selimut ya. Kemudian kita alasnya kita nggak perlu tarik ya. Alasnya kita nggak perlu tarik manakala ya kemudian ada keluhan dia pengen dibantu BAB dan harus di tempat tidur, maka kita lakukan prosedur membantu BAB pasien di tempat tidur. Baik, itu saja untuk prosedur pemberian gliserin. Kita sambung kemudian ke prosedur berikutnya. Tetap ikuti